Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 manajemen Cisore akan menjelaskan beberapa topik bahasan. Saya Muhammad Rohman Arif dan teman saya Putri Alfiana Rosa, Melianti Wajusari, Weni Lestari, Bima Ismuninggar, dan Edi Suwarno akan menjelaskan tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran beban operasi, dan anggaran laba rugi kedai nyobi. Berikut adalah penjelasannya. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah anggaran penjualan, yang kedua ada anggaran produksi, yang ketiga ada anggaran biaya produksi, yang keempat ada anggaran beban operasi, dan yang terakhir ada anggaran laba rugi. Untuk yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas yang akan dijual, harga penjualan, serta waktu dan tempat penjualannya. Ada studi kasus yang akan kita bahas pada hari ini. Usaha minuman Nyopi adalah usaha yang bergerak di bidang minuman. Usaha minuman Nyopi selalu membuat perkiraan penjualan per cup setiap bulannya per tanggal 30. Berikut adalah data penjualan selama 5 bulan terakhir. Pertanyaannya, buatlah anggaran penjualan untuk bulan Mei sampai Juli menggunakan 3 metode, yaitu rata-rata bergerak, tren momen, dan perkiraan asosiatif. Pada metode yang pertama, yaitu metode rata-rata bergerak atau moving average. Di sini tersedia anggaran penjualan kedai nyopi selama 5 bulan terakhir, yaitu pada bulan Maret yaitu 500 penjualan, pada bulan April 530 penjualan, pada bulan Mei 495 penjualan, pada bulan Juni 600 penjualan, dan terakhir bulan Juli 650 penjualan. Cara kita untuk mencari penjualan pada bulan selanjutnya yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh data penjualan selama 5 bulan terakhir, yaitu dari bulan Maret sampai bulan Juli, sehingga diketahui bahwasanya total penjualan selama 5 bulan terakhir yaitu 2.775 unit. Cara untuk mengetahui penjualan pada bulan Agustus yaitu dengan persamaan Y sama dengan sigma Y dibagi N. N ini adalah jumlah bulan, maka sama dengan 2.775 dibagi 5 sama dengan 555 unit. Jadi perkiraan penjualan pada bulan selanjutnya yaitu bulan Agustus adalah sebanyak 555 unit. Kemudian metode yang kedua adalah metode trend moment. Di sini ada anggaran penjualan, akan tetapi sedikit berbeda dari metode yang pertama, bahwa di sini ada 3 variabel tambahan atau 3 variabel baru, yaitu variabel X, kemudian ada variabel XY, dan terakhir ada variabel X kuadrat. Di sini dituliskan bahwasanya X pada bulan Maret adalah 0, kemudian pada bulan April 1, pada Mei 2, X pada bulan Juni 3, pada bulan Juli 4, dan terakhir pada bulan Agustus adalah 5. Kemudian pada variabel XY, variabel XY ini adalah penjumlahan atau perkalian dari variabel X dengan variabel Y. Kemudian yang variabel X kuadrat adalah hasil dari pengkuadratan dari variabel X.
Setelah kita mengetahui seluruh data yang ada, langkah selanjutnya yaitu kita mencari sigma. Sigma adalah jumlah keseluruhan dari tiap-tiap variabel. Di sini ditulis bahwasanya sigma penjualan atau sigma Y adalah 3330. Kemudian sigma X 15, sigma XY sama dengan 8695, dan yang terakhir sigma X kuadrat sama dengan 55. Setelah kita mengetahui seluruh sigma yang ada, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan data ke dalam dua persamaan utama, yaitu persamaan pertama sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X, maka diperoleh persamaan 3330 sama dengan 6A plus 15B. Kemudian persamaan yang kedua adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat, maka diperoleh persamaan 8695 sama dengan 15A plus 55B. Setelah kita mengetahui kedua persamaan tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan eliminasi A. Eliminasi A ini adalah kita menghilangkan nilai A untuk mencari nilai B, yaitu dengan menyamakan nilai A pada persamaan pertama dan persamaan kedua. Di sini persamaan pertama dikalikan 5, sehingga nilainya menjadi 16.650 sama dengan 30A plus 75B. Persamaan yang kedua dikali 2, sehingga menjadi 17.390 sama dengan 30A plus 110B. Kemudian kita kurangi persamaan pertama dikurangi persamaan kedua, sehingga hasilnya min 7050 sama dengan negatif 35B. B sama dengan min 740 dibagi min 35 sama dengan 21,1. Setelah kita mengetahui nilai B-nya, maka kita akan mencari nilai A-nya, yaitu dengan cara mensubstitusi B. Cara substitusi B ini adalah memasukkan nilai B ke dalam persamaan. Di sini kelompok kami menggunakan persamaan pertama, yaitu 3330 sama dengan 6A plus 15B sama dengan 6A plus 15 dikali 21,1 sama dengan 6A plus 316,5. Setelah itu 316,5 kita ganti ruasnya ke kiri sehingga menjadi negatif, sehingga 3330 dikurangi 316,5 sama dengan 3013,5. Setelah itu 6 kita ganti ruas ke kiri sehingga 3013,5 dibagi 6 sama dengan 502,25. Jadi nilai A di sini adalah 502,25. Setelah nilai A dan nilai B kita ketahui, maka kita baru bisa mencari forecast atau perkiraan untuk penjualan pada bulan September dengan persamaan Y sama dengan A plus dikali X. Y sama dengan 502,25 ditambah 21,1 dikali 6 sama dengan 502,25 ditambah 12,6, maka Y sama dengan 628,85. Jika dibulatkan lagi sama dengan 629. Maka dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwasanya penjualan yang akan dilakukan pada bulan September adalah sebesar 629 unit. Kemudian untuk metode ketiga yaitu metode asosiatif. Pada metode asosiatif ini sedikit berbeda dari
kedua metode yang sebelumnya, yaitu pada metode kali ini kita menggunakan dua variabel linear, harus memiliki dua variabel linear berganda, yaitu variabel X dan variabel Y. Di sini kelompok kami menggunakan penjualan sebagai variabel Y-nya dan pengeluaran iklan sebagai variabel X-nya. Kemudian ada dua variabel baru, yaitu variabel X kuadrat dan variabel XY, di mana variabel X kuadrat ini adalah jumlah pengkuadratan dari variabel X, dan sedangkan variabel XY adalah jumlah dari variabel X dikali variabel Y. Setelah kita menemukan semua datanya, kemudian kita mencari sigma dari setiap variabel. Di sini tertulis bahwasannya sigma Y sama dengan 3330, kemudian sigma X sama dengan 220.000, sigma X kuadrat sama dengan 8.450.000, dan sigma X Y sama dengan 121.025.000. Setelah kita mengetahui seluruh data yang diperlukan, maka kita masukkan ke dalam persamaan pertama, yaitu B sama dengan sigma XY dikurangi N dikali sigma dikali X bar dikali Y bar, kemudian dibagi sigma X kuadrat dikurangi N dikali X bar kuadrat. Kemudian kita masukkan seluruh data ke dalam persamaan, maka akan dihasilkan 0,000134. Itu adalah nilai B-nya. Kemudian kita mencari nilai A-nya, yaitu persamaannya Y bar dikurangi B dikali X bar. Maka kita masukkan 5, Y bar adalah 555 dikurangi B, yaitu 0,001 dikali X barnya 36.667, maka nilai A nya sama dengan 551,33333. Setelah kita mengetahui nilai A dan nilai B, maka baru kita bisa mencari atau meramalkan penjualan pada bulan selanjutnya, yaitu dengan persamaan Y sama dengan A plus B dikali X. X di sini adalah perkiraan pengeluaran iklan kita pada bulan selanjutnya, yaitu sama dengan 551,33 ditambah 0,00134 dikali 50.000, maka hasilnya adalah 556 unit. Dari perhitungan di atas, bahwasanya perkiraan penjualan pada bulan September adalah sebanyak 556 unit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk anggaran produksi dan yang lainnya bisa disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan anggaran produksi. Jadi anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Di sini ada studi kasus. Kedai Nyopi ingin menyusun anggaran produksi selama 3 bulan pada bulan April, Mei, dan Juni di tahun 2020 untuk produksi minuman. Berikut rencana penjualan per unit untuk 3 bulan dengan penjualan pada bulan April 800 unit, bulan Mei 850 unit, bulan Juni 900 unit, dengan persediaan akhir sebesar 300 unit dan persediaan awal sebesar 150 unit. Yang pertama ada anggaran produksi untuk periode dari 1 bulan.
Pada bulan April penjualannya 800, persediaan akhirnya 300, jumlahnya 1000, persediaan awalnya 150 dan totalnya 900. Bulan Mei penjualannya 850, persediaan akhirnya 300, jumlahnya 1040, persediaan awalnya 150, totalnya 900. Pada bulan Juni penjualannya 900, persediaan akhirnya 300, jumlahnya 1100, persediaan awalnya 150, totalnya 900. Jadi totalnya penjualan pada bulan April, Mei, Juni ada 2550, totalnya persediaan akhir 300, totalnya jumlah ada 2850, totalnya persediaan awal 150 dan totalnya 2700. Untuk yang kedua, yang ke B ada menggunakan kebijakan stabilitas produksi. Pada bulan April penjualannya 800, persediaan akhirnya 250, jumlahnya 1050, persediaan awalnya 150, totalnya 900. Pada bulan Mei penjualannya 850, persediaan akhirnya 300, jumlahnya 1150, persediaan awalnya 250, totalnya 900. Pada bulan Juni penjualannya 900, persediaan akhirnya 300, jumlahnya 1100, persediaan awalnya 300, totalnya 900. Baik, jadi totalnya pada bulan April, Mei, Juni penjualannya total 2550, persediaan akhirnya 300, jumlahnya 2850, persediaan awalnya 150 dan totalnya 2700. Yang ketiga, dengan menggunakan kebijakan stabilitas tingkat persediaan. Pada bulan April penjualannya 800, persediaan akhirnya 200, jumlahnya 1000, persediaan awalnya 150, totalnya 800. Dan pada bulan Mei penjualannya 850, persediaan akhirnya 250, jumlahnya 1100, persediaan awalnya 200, totalnya 900. Pada bulan Juni penjualannya 900, persediaan akhirnya 300, jumlahnya 1100, persediaan awalnya 250, totalnya 850. Dan totalnya pada bulan April, Mei, Juni penjualannya 2550, persediaan akhirnya totalnya 300, jumlahnya totalnya 2850, persediaan awalnya totalnya 150, jadi totalnya 2700. Baik, untuk anggaran biaya produksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yakni anggaran biaya produksi. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 cup minuman nyopi, yakni 60 liter air dan 100 pieces bubuk cappuccino, dengan harga 1 liter airnya Rp6.000, sedangkan untuk harga 1 pieces bubuk cappuccino-nya Rp5.000. Dalam anggaran biaya produksi terdapat 4 metode perhitungan, yakni yang pertama anggaran bahan baku, yang kedua anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga anggaran tenaga kerja langsung, dan yang keempat ada anggaran biaya overhead produksi. Saya akan menjelaskan dari 4 metode perhitungan ini, yakni yang pertama anggaran bahan baku. Di slide sudah tertera tabel dari anggaran biaya bahan baku kedai nyopi untuk bulan April, Mei, dan Juni. Saya akan menjelaskan tabel berikut, yakni pada jumlah produksi barang jadi untuk air 2700 dan untuk bubuk cappuccino 2700. 2700 ini diperoleh dari total jumlah bahan baku untuk perhitungan stabilitas tingkat persediaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada standar kebutuhan, yakni air 1, bubuk cappuccino 1 untuk membuat 1 cup nyopi, produk nyopi. Yang ketiga, jumlah kebutuhan bahan baku per unit untuk air 2700, untuk bubuk cappuccino 2700. Lalu ada harga bahan baku per unit, yakni air 6.000 karena 1 liter air harganya Rp6.000 dan bubuk cappuccino 5.000 karena 1 pieces harga bubuk cappuccino adalah Rp5.000. Lalu ada jumlah biaya bahan baku untuk produksi,
Untuk air Rp16.200.000. Rp16.200.000 ini diperoleh dari jumlah bahan baku yakni 2.700 dikalikan dengan harga bahan baku per unit. Untuk air berarti 2.700 dikali dengan 6.000 yakni hasilnya Rp16.200.000. Lalu untuk bubuk cappuccino, jumlah biaya bahan baku untuk diproduksinya Rp13.500.000. Rp13.500.000 ini diperoleh dari 2.700 untuk jumlah produksi barang jadi dikalikan dengan harga bahan baku per unit yakni 5.000, maka dari itu menghasilkan jumlah biaya bahan baku untuk produksi Rp13.500.000. Setelah menjelaskan tentang anggaran bahan baku, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan baku. Berikut ini adalah estimasi persediaan awal dan akhir untuk bulan Juli. Untuk air tanggal 1 Juli senilai 140 dan tanggal 31 Juli senilai 120. Untuk bubuk cappuccino untuk tanggal 1 Juli 200 dan untuk 31 Juli 150. Di situ juga tertera tabel anggaran pembelian bahan baku kedai Nyopi untuk bulan April, Mei, dan Juni. Saya akan menjelaskan tabel berikut. Jumlah produksi barang jadi untuk air 2.700, untuk bubuk cappuccino 2.700. 2.700 ini sama karena jumlah perolehan bahan baku, sama seperti anggaran biaya bahan baku yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu persediaan akhir bahan baku 120 dan bubuk cappuccino 150. Karena dilihat dari estimasi persediaan awal dan akhir yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada tanggal 31 Juli untuk air senilai 120 dan untuk bubuk cappuccino senilai 150. Jumlah kebutuhan bahan baku 2.820 untuk air dan bubuk cappuccino senilai 2.850. Hal ini dapat diperoleh dari untuk air 2.700 ditambahkan dengan persediaan akhir bahan baku yang mana akan menghasilkan 2.820. Lalu untuk bubuk cappuccino-nya senilai 2.850 diperoleh dari 2.700 ditambah dengan 150. Jadi ditambahkan antara jumlah produk barang jadi ditambah dengan persediaan akhir bahan baku. Lalu selanjutnya ada persediaan awal bahan baku. Untuk air 140, untuk bubuk cappuccino senilai 200. Karena dilihat dari estimasi persediaan awal dan akhir untuk bulan Juli, untuk 1 Juli 140 untuk air dan bubuk cappuccino 200. Selanjutnya ada jumlah bahan baku yang harus dibeli. Untuk air 2.680 dan untuk bubuk cappuccino 2.650. Untuk air 2.680 ini diperoleh dari hasil jumlah kebutuhan bahan baku dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Untuk cappuccino diperoleh 2.650 karena jumlah kebutuhan bahan baku dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Selanjutnya ada harga bahan baku per unit. Untuk air 6.000 karena 1 liter air harganya adalah Rp6.000, dan untuk bubuk cappuccino 5.000 karena 1 pieces bubuk cappuccino senilai Rp5.000. Yang terakhir ada total biaya pembelian bahan baku. Untuk air senilai Rp16.080.000. Untuk bubuk cappuccino senilai Rp13.250.000. Rp16.080.000 dan Rp13.250.000 ini diperoleh dari jumlah bahan baku yang harus dibeli dikalikan dengan harga bahan baku per unit. Maka dari itu akan menghasilkan total biaya pembelian bahan baku. Selanjutnya terdapat anggaran tenaga kerja yang langsung yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan anggaran biaya produksi yang ketiga, yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di kedai Nyopi ini untuk memproduksi satu cup minuman ini dilakukan oleh 2 departemen, yaitu Departemen Produksi
dan Departemen Pengemasan. Di Departemen Produksi, waktu produksi untuk membuat 1 pieces bubuk cappuccino adalah 10 menit dan upah pegawainya sebesar 7.000. Kemudian di Departemen Pengemasan, waktu pengemasan untuk 1 cup adalah 5 menit dan upah pegawai per jamnya sebesar 7.000. Kemudian kita membuat format anggaran tenaga kerja langsung untuk periode bulan April, Mei, dan Juni dengan nama produksi minuman. Nah, di Departemen Produksi ini jumlah produksinya ada 2.700 unit dan standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya ada 0,16 dan jumlah jam tenaga kerja langsungnya ada 432, upah per jamnya 7.000 sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung di Departemen Produksi sebesar Rp3.024.000. Kemudian di Departemen Pengemasan jumlah produksinya sama 2.700, kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya 0,08, jumlah jam tenaga kerja langsungnya 216 dan upah per jamnya 7.000 sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan sebesar 1.512.000. Sehingga total biaya tenaga kerja langsung sebesar 4.536.000. Nah, kemudian yang keempat yaitu anggaran biaya overhead produksi. Nah, sebelum kita menyusun biaya overhead produksi, maka kedai ini memperkirakan pengeluaran biaya overhead pada bulan April sampai dengan Juni. Yang pertama yaitu biaya gaji tetap pengawas produksi tiap departemen yaitu 3 juta per bulan, kemudian biaya tetap perawatan mesin tiap departemen 500.000 per bulan dan juga biaya variabel tiap departemennya 3.000. Kemudian biaya listrik tetap tiap departemennya 1.500.000 per bulan. Untuk biaya variabel tiap departemen di Departemen Produksi 5.000 dengan proporsinya 60%. Di Departemen Pengemasan 3.000 dengan proporsi 40%. Dan biaya asuransi tetapi pengawas tiap departemen adalah 1.500.000 per bulan berdasarkan banyaknya biaya TKL. Nah, karena kedai nyopi ini usaha kecil menengah, maka tidak memerlukan banyaknya mesin karena produksinya masih dalam ribuan, belum ratusan ribu atau jutaan seperti perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Jadi jumlah mesin di Departemen Produksinya ada 3. Ini hanya 1 kedai ya, belum kedai-kedai yang lain seperti itu. Jadi jumlah mesinnya di 1 kedai nyopi ini ada 3. Kemudian jumlah mesinnya di Departemen Pengemasan ada 2 mesin dan jumlah jam mesinnya di Departemen Produksi 150, sedangkan jumlah jam mesin di Departemen Pengemasan ada 100. Dan biaya tenaga kerja langsungnya Departemen Produksi tadi Rp3.024.000, sedangkan di Departemen Pengemasan Rp1.512.000. Kemudian kita masukkan ke dalam format anggaran biaya overhead untuk bulan April, Mei, dan Juni. Di Departemen Produksi, biaya gaji supervisor masuk ke dalam biaya fix sebesar 1.500.000. Kemudian biaya perawatan mesin masuk ke dalam biaya variabelnya 450.000 dan biaya fixnya 300.000 sehingga total biaya perawatan mesin Departemen Produksi ada 750.000. Kemudian biaya listriknya masuk ke dalam biaya variabelnya 750.000 dan masuk biaya fixnya 900.000 sehingga totalnya 1.650.000 untuk biaya listrik Departemen Produksi. Kemudian biaya asuransinya masuk ke dalam biaya fix sebesar Rp1 juta sehingga total biaya overhead Departemen Produksi yaitu 4.900.000. Kemudian di Departemen Pengemasan, biaya gaji supervisor masuk ke dalam biaya fix sebesar Rp1.500.000. Kemudian biaya perawatan mesinnya masuk ke dalam biaya variabelnya 300.000, kemudian biaya fixnya 200.000 sehingga
Total biaya perawatan mesin di Departemen Pengemasan sebesar 500.000. Kemudian biaya listriknya di biaya variabel 600.000, kemudian biaya fixnya 300.000, sehingga total dari biaya listrik Departemen Pengemasan sebesar 900.000. Kemudian di biaya asuransinya masuk ke dalam biaya fix sebesar 500.000. Dan sehingga total biaya overhead dari Departemen Pengemasan yaitu 3.400.000. Jadi total biaya keseluruhan, biaya overhead keseluruhan dari Departemen Produksi dan Pengemasan yaitu sebesar Rp8.300.000. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Lestari, NIM 18030130139, ingin menjelaskan tentang anggaran beban operasi. Beban operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber pengeluaran beban operasi umumnya terbagi dalam dua kelompok kegiatan, yaitu kegiatan penjualan dan kegiatan administrasi. Studi kasus di sini yaitu kedai Nyope ingin menyusun anggaran beban operasi untuk bulan Januari 2019. Anggaran beban operasi disusun dengan cara mengelompokkan semua beban operasi yang ada dalam kelompok beban tetap dan beban variabel. Di sini kedai Nyope menyusun anggaran beban operasi. Pertama, penjualan bulan Januari diperkirakan sebesar 15 juta. Gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulannya 3 juta. Gaji tetap karyawan bagian administrasi per bulannya 5 juta. Komisi karyawan bagian penjualan sebesar 1% dari penjualan. Beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan administrasi masing-masing 2 juta per bulan. Beban iklan per bulan sebesar 1.500.000. Biaya penyusutan peralatan bagian. Ya, saya Bima Ismuninggar. Saya akan menjelaskan tentang anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi di sini merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh total dari keseluruhan perhitungan anggaran penjualan, produksi, beban operasional, dan biaya produksi pada sebuah perusahaan. Nah, sedangkan di usaha Nyopi sendiri telah mendapatkan data berupa yang pertama penjualan, di mana berupa unit sejumlah 2.550 unit. Yang kedua, persediaan akhir barang jadi ada 300. Total barang jadi yang dibutuhkan ada 2.850. Persediaan awal barang jadi 150. Jumlah barang produksi jadi 2.700. Harga jual barang jadi atau unit selama bulan Juli diperkirakan sebesar 100.000. Perusahaan menggunakan metode rata-rata dalam menghitung biaya persediaan dan biaya beban pokok. Lalu total persediaan barang sebesar 700.000 itu di bulan Juli. Lalu biaya produksi selama sebulan diperkirakan 250.500.000. Pajak penghasilan 30%, beban penjualan 35 juta, beban umum dan administrasi sebesar 16 juta, beban bunga sebesar 19 juta, yang mana dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, jadi kesimpulannya, laba bersih yang dianggarkan oleh kedai Nyopi pada periode Januari sebesar 37.380.000. Nah, dari data tersebut telah Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.